Halo kawan cuan, untuk bahas berita forex hari ini, aku akan bahas mengenai kabar terbaru mengenai negosiasi debt ceiling yang diberitakan terhenti. Sebelumnya disclaimer on ya, ini hanyalah hasil analisa fundamental aku dan bukan saran trading, sehingga risiko trading tanggung masing-masing ya kawan cuan. Kawan cuan, setelah seminggu lalu beredar berita kalau pembicara McCarthy dari Partai Republik yang ikut dalam negosiasi dengan Presiden Joe Biden itu mengatakan kalau negosiasi berjalan lancar mengenai masalah debt ceiling ini dan kemungkinan keputusan atau kesepakatan terkait kenaikan debt ceiling ini dapat disetujui di akhir minggu kemarin. Ternyata hal ini tidak terjadi dan yang terjadi malah sebaliknya. Jadi di hari Jumat itu diberitakan kalau negosiasi antara pihak Republik dan juga Demokrat yang dilaksanakan guna mencapai kesepakatan debt ceiling ini tuh ternyata harus berhenti dikarenakan masing-masing pihak Demokrat dan pihak Republik itu saling menolak permintaan atau proposal dari pihak lawannya, di mana mereka mengatakan kalau proposal yang diajukan tuh tidak dapat diterima, dan pada akhirnya hari Jumat itu menjadi hari terakhir negosiasi dan berhenti hingga hari ini. Dan McCarthy sendiri, pembicara dari Partai Republik itu mengatakan kalau dalam negosiasi itu ternyata pihak Demokrat malah berjalan mundur dan bukan maju dengan negosiasinya, sehingga belum tercapai kesepakatan. Dan mendengar hal ini, Presiden Amerika Serikat yaitu Joe Biden yang sebelumnya mengikuti acara G7 di Jepang itu akan berpulang kepada Amerika Serikat hari Minggu di waktu Amerika Serikat, dan ia menjadwalkan akan mengadakan pertemuan langsung dengan McCarthy untuk membicarakan hal ini, dan dengan sisa waktu yang bisa dibilang sangat pendek, yaitu kurang dari 2 minggu lagi atau sekitar 2 hari lagi hingga awal Juni atau tanggal 1 Juni yang mana ditetapkan oleh Menteri Keuangan dari Amerika Serikat yaitu Janet Yellen sebagai tanggal di mana Amerika Serikat akan mencapai batas atas plafon utangnya. Maka ini tentu sangat mengkhawatirkan dan dapat mendorong safe haven menguat. Dan safe haven ini kali ini termasuk juga USD atau dolar di dalamnya. Nah, kalau misalnya kalian bertanya-tanya nih, lah katanya Amerika bisa default atau bangkrut karena masalah debt ceiling ini dan ekonominya bisa mengalami kerusakan parah. Kenapa USD-nya bisa menguat? Nah, jadi jawabannya itu adalah karena di saat terjadi resesi atau ekonomi yang terganggu, maka hal pertama yang akan jatuh duluan adalah kelas aset, yaitu kelas aset saham-saham, di mana saham-saham akan dijual oleh para pelaku pasar, akan di sell off, dan saat menjual saham itu kan akan diganti dengan mata uang USD. Sebagaimana kita kalau misalnya kita jual saham di sini, kita akan mendapat saldo kita akan bertambah dalam bentuk IDR. Nah, jadi karena diubah menjadi USD, maka bisa dibilang demand USD itu menjadi besar dan alhasil bisa menguat dulu dalam jangka pendek. Namun untuk jangka panjangnya beda cerita, di mana diprediksi kalau USD itu nantinya akan melemah. Dan hal ini tuh juga tidak lepas dari adanya pernyataan Ketua The Fed yaitu Jerome Powell yang pada hari Jumat kemarin itu dalam sebuah acara semacam talk show mengatakan kalau menurutnya kondisi kredit yang ketat di Amerika Serikat karena kenaikan suku bunga tinggi ini itu akan mendorong The Fed untuk kemungkinan besar tidak akan menaikkan suku bunga setinggi yang mereka rencanakan di awalnya. Yang mana ini berbeda dari pernyataan presiden-presiden The Fed sebelumnya seperti Lori Logan dan juga James Bullard yang mengindikasikan akan menaikkan suku bunga lebih lanjut. Dan kedepannya tentu dari pernyataan Ketua The Fed ini bisa dibilang dovish dan kemungkinan besar akan melakukan jeda kenaikan nih kalau berdasarkan pernyataan dari Ketua The Fed Jerome Powell, sehingga USD pun dapat melemah nantinya. Itulah bahas berita forex hari ini kawan cuan. Kalau menurut kamu, akankah kesepakatan segera tercapai untuk menaikkan batas atas plafon hutang atau debt ceiling Amerika Serikat? Coba tuliskan pendapatmu di kolom komentar di bawah ini ya kawan cuan. Oh iya, selain itu jangan lupa juga untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan episode bahas berita forex berikutnya. Dan juga follow aku di IG dan di TikTok di @rw_beritaforex. Terima kasih dan sampai jumpa dan waktu kawan cuan.